Kalau Anda memang memuliakan Tuhan, Anda bicara firman, Anda bicara kekudusan, Anda bicara kebenaran. Jadi jangan semuanya itu dipukul rata. Bisa terjadi seperti itu ya karena udah buta, udah nggak ngerti lagi dia. Dia nggak tahu lagi, pikirnya lagi normal-normal aja. Ah, biasa kok, namanya cuma bercanda-canda ini kok. Hati-hati, dunia roh ini sangat cepat dan tidak terdeteksi oleh mata jasmani kita. Dan yang lebih membahayakan lagi, saya ingin katakan, kalau kita tidak ada di dalam dimensi roh yang benar, kita tidak akan punya daya tahan yang cukup, karena roh-roh jahat ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa yang masuk dan hadir di dalam kehidupan gereja. Dan saya ingin katakan kepada kita, ada begitu banyak dulu yang beberapa tahun lalu pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, mereka seperti kayak singa yang kehabisan gigi. Ya, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena setan itu masuk dengan cara membutakan, dan pada saat setan hadir, mereka menganggap ini normal aja kok, biasa aja. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, kita harus masuk ke dimensi roh, naik ke dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi itu bukan karena Anda punya uang bertambah banyak di dalam rekening. Bukan itu dimensi yang lebih tinggi. Itu dimensi daging. Setan tidak pernah takut dengan Anda punya uang. Tapi setan takut kalau Anda punya roh itu menjadi besar di hadapan Tuhan. Itu yang setan gemetar. Kalau lihat, makanya waktu setan ketemu dengan Tuhan Yesus, dari jauh aja setan itu udah gemetar. Karena apa? Karena roh Tuhan itu, dia manusia, dia hidup di dalam daging, tapi rohnya itu sangat luar biasa. Ini benar-benar manusia roh. Tubuhnya itu hanya merupakan sebagai ini aja, sebagai media. Itu hanya sebagai tempel aja, sebagai bait aja daripada Tuhan Yesus waktu dia ada di dalam dunia. Tapi dia manusia roh. Kita harus berbeda. Kita harus mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan salah satu contoh yang ditulis di dalam Galatia 2 ayat 11-14. Coba kita perhatikan kebenaran ini. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Ya, kita perhatikan di situ Petrus satu ketika, karena kecepatan dunia roh ini sangat tinggi dan sangat padat, ya, lebih padat daripada jalan tol yang ada di Jakarta. Itu satu ketika dia tidak bisa deteksi, ternyata pengaruh roh jahat sudah masuk di dalam, manifestasi itu sudah masuk di dalam rohnya dan menguasai dia pada waktu itu. Dengan sebegitu cepat roh jahat itu bisa membuat Petrus itu jadi munafik. Kita harus kenal, Petrus ini bukan orang sembarangan. Dia dipilih langsung oleh Tuhan. Ini merupakan contoh-contoh yang kita harus perhatikan baik-baik. Umat Tuhan, dengarkan. Ya, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Kecepatan dunia roh ini sangat padat dan sangat tajam dan sangat cepat. Petrus punya bayangan, itu bisa menyembuhkan orang sakit. Lewat tangan Petrus, banyak orang mati itu bangkit. Tetapi satu ketika,
pada saat dia tidak berjaga-jaga dengan sungguh, roh jahat itu bisa nancap di dalam rohnya. Sehingga apa? Sehingga pada waktu itu dia dengan begitu cepat tertular dengan roh munafik. Begitu dia lihat dari kalangan Yakobus, maksudnya orang-orang Yahudi datang, dia langsung minggir, saudaraku. Dia langsung hijrah dari orang-orang Yunani, dia langsung pindah tempat. Dia langsung move aside. Dia langsung bergerak secara kalau orang dunia bilang secara alami. Sebetulnya kan kalau tidak ada Roh Kudus di situ, maka tidak akan ketahuan kejahatan yang sudah masuk di dalam Petrus. Kalau tidak ada terang yang luar biasa melalui Paulus pada waktu itu, nggak ketahuan kok Petrus sudah diikat sama roh najis. Paling kalau ditanya sama Petrus, kalau misalnya orang biasa yang tanya, "Loh kok pindah tempat, Pak?" Ya kan kita bertoleransi. Tadi kan gua udah duduk sama orang Yunani, sekarang kan orang Yahudi datang, bagi-bagi dong. Masa sama mereka terus? Ini kan gantian lah, kita ngobrol-ngobrol lagi lah sama orang Yahudi. Kan orang Yahudi juga perlu ditemani. Bisa seperti itu. Jadi dengarkan umat Tuhan. Bukan masalah toleransi. Bukan masalah bersosialisasi. Bukan masalah normalisasi hidup. Tapi hati-hati permainan daripada kuasa kegelapan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengingatkan. Saya bilang kita hati-hati dengan sebuah perayaan. Iman kekristenan. Kenapa? Karena saya berkata seperti ini, bahwa orang Kristen kita tidak boleh mengucapkan sesuatu tentang hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, tapi ada juga satu orang yang benar-benar ngotot waktu Imlek. Saya katakan bukan masalah perayaannya, tapi masalahnya itu ada permainan roh jahat di situ. Saya pun juga dari latar belakang itu, bos. Jadi Anda tidak usah kaget, saya juga dari situ. Saya bicara ini untuk apa? Untuk keselamatan kita bersama. Ada yang berkata, kita kan harus toleransi, kita kan harus menghormati orang tua kita, tradisi kita. Ya terserahlah, Anda mau hormati orang tua, apa mau hormati siapapun terserah. Nanti satu ketika Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Jangan main-main. Kita udah tahu. Maaf ya, di dalam sio daripada 12 sio yang dimunculkan di tahun Imlek itu 12 binatang. Dan kalau kita mengakui itu sama dengan kita memuliakan iblis di dalam hidup ini. Karena apa? Karena kok binatang itu ditinggikan. Manusia itu tidak pernah segambar dengan binatang kok. Kalau misalnya lahir di tahun ini, mereka anggap, oh manusia sio kambing, mirip kambing. Memang manusia ada yang mirip kambing? Itu benar-benar menghina pencipta di situ. Tapi ada satu yang ngotot banget gitu loh. Saya ingin katakan, ya terserah Anda. Sebagai hamba Tuhan saya sudah beritahu. Ya, bukan masalah perayaannya, tapi kita lihat di situ. Di situ Tuhan ditinggikan, apa setan ditinggikan di situ. Mohon maaf ya, saya hanya bicara kebenaran di sini. Saya ingin supaya kita semua pulang ke surga, bukan pulang salah alamat nanti. Nanti kalau salah alamat jadi kayak Ayu Ting Ting lagi kita. Nanti nyanyi di sana di mana udah terlambat. Udah nggak ada di mana itu. Yang ada sudah salah. Ada yang berkata, bagaimana kalau kita mengucapkan Kyong-hee? Kyong-hee kita boleh ucapkan setiap hari kok. Bukan pada saat kita meninggikan sebuah perayaan. Kenapa kita harus terjebak dengan hari-hari tertentu? Sementara hari-hari tertentu itu diadakan untuk memuliakan iblis. Ya, waktu kita terbatas, saya juga belum bisa sampai pembahasan kepada manifestasi roh jahat yang halus. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini Anda bisa terus SMS kami ke 0852 1247 5667. 0852 1247 5667. Atau di PIN BB Anda bisa invite 2979B275 2979B275 dengan format mohon untuk mencantumkan nama. Bagi Anda yang tidak mencantumkan nama, kami tidak akan layani. Dan juga bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan kontes, mohon maaf karena kami cukup banyak pertanyaan yang masuk. Kunjungi website kami di www.yusuf
www.yusufmoc.com, www.yusufmoc.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.